Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Resia Dwi Utari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 20 sifat wajib Allah. Allah memiliki 20 sifat wajib yang kita ketahui, yakni wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Sifat wajib Allah yang pertama yaitu wujud. Wujud artinya ada. Maksudnya, eksistensi Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, melainkan ada dengan sendirinya. Sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala ini wajib kita yakini dengan keimanan. Keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia telah terjadi ketika manusia dilahirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang gaib. Akal manusia tidak akan mampu memikirkan asal muasal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pikirkanlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu memikirkan hakikat zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya. Hadis riwayat Abu Shaykh. 2. Qidam. Qidam artinya dahulu. Itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu dan tidak didahului oleh sesuatu. Berbeda dengan manusia yang memiliki jangkauan akal terbatas, bahkan manusia tidak dapat mengetahui secara pasti kapan penciptaan alam semesta terjadi. Yang ketiga yaitu baqa. Baqa artinya kekal. Semua makhluk ciptaan Allah akan mati, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Manusia bertumbuh dan berkembang, hal itu sudah menjadi hukum alam. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal, abadi, dan tidak berubah-ubah. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan semua makhluk. Artinya, Allah tidak mungkin sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Yang keenam, wahdaniyah. Berarti Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal, satu, dan tidak ada yang menandinginya. Dalam surat An-Nahl ayat 51 Allah menjelaskan keesaannya. Artinya, dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. 7. Qudrat. Qudrat artinya kuasa. Banyak sekali bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya keberadaan jagat raya yang terdiri dari berjuta bintang dan planet yang selalu bergerak secara teratur tanpa terjadi tabrakan. 8. Iradat. Iradat artinya berkehendak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas menentukan kehendak tanpa ada yang memerintah dan melarangnya. 9. Ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu yang sangat lengkap. Bahkan ilmunya bersifat menyeluruh, luas, dan mendalam. Segala sesuatu, baik yang lahir maupun gaib, tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Hayat. Hayat artinya hidup. Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan manusia atau binatang yang
memerlukan jantung untuk berdenyut. Allah Subhanahu wa taala hidup tanpa memerlukan sesuatu dan tanpa didahului oleh siapapun. 11. Sama. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat sama. Sama artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara, baik itu yang nyaring, samar, bahkan yang tidak dapat didengar oleh manusia sekalipun dapat Allah dengar. Yang ke-12, basar. Basar artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala dapat melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. 13. Kalam. Kalam artinya berkata-kata atau berfirman. Cara Allah Subhanahu wa taala berkata-kata tentu tidak sama dengan cara manusia atau makhluk lainnya. 14. Qadiron. Qadiron artinya maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berkehendak dan memiliki kuasa atas apapun yang ada di dunia ini. 15. Muridun. Muridun memiliki arti maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu yang Ia ciptakan. 16. Aliman. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah aliman. Aliman berarti maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari Beliau. Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. 17. Hayyan. Hayyan memiliki arti yaitu maha hidup. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan akan terus hidup. Bahkan ketika semua makhluk hidup mengalami kematian di hari kiamat, hanya Allah satu-satunya zat yang akan hidup. 16. Sami'an. 18. Sami'an. Sami'an adalah maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha mendengar atas segala sesuatu. 19. Basiron. Basiron artinya maha melihat. Allah dapat melihat apapun itu, bahkan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh makhluknya, bahkan oleh manusia ataupun hewan sekalipun. 20. Mutakaliman. Sifat wajib Allah yang terakhir yaitu mutakaliman, artinya maha berkata-kata. Hal ini dibuktikan dengan adanya Al-Qur'an yang berisi firman-firman Allah. Itulah 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini dan kita imani, sebagai seorang muslim. Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun makhluk Allah yang dapat menyamai atau menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, zat yang menciptakan, yang memiliki sifat yang tidak mungkin sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Dua puluh sifat wajib tersebut menceritakan tentang betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai muslim harus wajib meyakini dan mengimani sifat-sifat wajib Allah tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.